Dari tanggal 20 bulan lalu. Tanggal 20 Oktober itu ya? Dia baru ngaku. Awal pengakuan itu seperti apa tuh Kak? Bisa diceritain ya? Dia ngaku kepalanya itu di di apa Kayak tadi sama aja kita. dipukul pakai bangku besi sama temennya. Ini cerita nggak yang mukul siapa atau bagaimana? Cerita, nunjukin fotonya juga, nunjukin foto pelaku. Cerita nggak maksudnya kenapa kok bisa sampai dipukul gitu? Nggak tahu. Ijam juga sebenarnya tanya kenapa bisa dipukul, nanya alasannya, tapi pelaku ini nggak jawab ya kemarin waktu mediasi. Jadi waktu MPLS itu Ijam ini lagi ngobrol sama temennya, sama temen deketnya Alif. Tiba-tiba ada anak, saya nggak tahu namanya, si B ini ngelempar bungkus bekas makanan ke arah Ijam. Nah Ijam nggak terima dong karena kena Ijam. Terus dilempar balik ke B. B ini mau lempar balik ke arah Ijam, tapi kenanya pelaku ini terus nampar Ijam, padahal kan bukan Ijam yang lempar, tapi si B ini. Dari awal itu apa cerita-ceritanya? Mungkin bulan Juli atau Agustus itu MPLS bulan apa ya? Bulan Juli kan? kayaknya. Juli. Berarti artinya dari perundungan itu berlanjut hingga Oktober itu. Iya. Nah, ini kan kemarin sempat ada statement dari sekolah kalau Ijam itu sering izin sakit ya. Itu izin sakit itu sendiri memang benar sakit atau bagaimana sih? Apa emang ketakutan di rumah? Jadi Kayaknya kadang ada sakit, ada yang pura-pura juga. Dia bilang, Kak izinin aku sakit dong, nanti jam 8, jam 9 dia main sama teman-temannya. Kan berarti nggak sakit, dia sehat. Kadang-kadang suka alasan begitu, dia suka alasan. Buat alasan. Kadang-kadang tiba-tiba nggak mau sekolah, banyak alasan. Kadang saya curiga ada apa gitu kan. Curiga saya juga awalnya. Kenapa dia kayak ketakutan gitu masuk sekolah? Saya juga pernah nanya, Ijam dijalin di sekolah enggak? Dia bilang enggak gitu. Kalau ditanya nggak Dia pernah nggak ngaku. ngaku. kenapa tuh nggak mau ngaku? Iya, karena dia sama kakak aja apa sama ibu atau bapak itu mungkin apa? Kalau sama ibu dia khawatir ibunya kenapa-napa karena punya penyakit jantung, cuci darah rutin juga, jadi takut ibu kenapa-napa. kan ibunya udah cuci darah udah 6 tahun. Dia penyakit jantung juga, jadi nggak mau istilah kata ibunya kepikiran. Makanya dia nggak pernah cerita ke ibunya, nggak pernah lapor. Jadi dipendam sendiri gitu. Nah, keluarga tahu Ijam ini dirundung dan akhirnya ya maksudnya sampai parah gitu ya. Itu kapan tepatnya? Tanggal 20 bulan lalu. Dari fisiknya udah kelihatan kan cara jalannya seloyongan, matanya juga ke kiri ya. Ya kalau jalan kesandung-sandung mulu, nah kita curiga kan. Orang tua, keluarga juga curiga kenapa nih anak. Nah, dia minta dibeliin tetes mata, obat tetes mata. Awalnya belum nggak ngaku sih awalnya. Nah pas hari Selasa ya, Iya. pas hari Selasa dia ditanya, 21. dipaksa sama ibunya, sama mamanya. Akhirnya dia mengakui kalau dia dipukul sama kursi sama temen sekelasnya. Sebelumnya Kak, sebelum dipukul kursi ya, ada lagi nggak sih yang perundungan yang benar-benar sadis, maksudnya yang kasar, lebih kasar dari itu? Bisa cerita nggak sih? Dia Ijam bilang itu dia sempat ditampar oleh pelaku yang sama, terus pernah ditendang lengannya sama pelaku yang sama juga. Ya emang sering gitu ya? Iya. Itu hanya Ijam aja atau ada teman-teman lain Ijam yang lain? Kata gurunya pelaku yang sama ini juga pernah melakukan bullying verbal kepada teman ceweknya. Cuman diperingati secara lisan sama wali kelasnya, bukan teguran masuk BK. Tapi pelaku ini ngulangin kesalahan yang sama, bullying verbal lagi ke anak cewek, diperingati secara lisan. Gimana? Kalau udah
Ijam kan laporan gitu ya Ah. sama bapak, terus bapak kan sebagai orang tua ya pasti ke sekolah gitu untuk menanyakan anaknya itu. Oh, langsung Coba, kita hari Selasanya dia lapor ke mamanya, hari Rabunya langsung ke sekolah. Nah, akhirnya di sana yang ditunggu sama kepala sekolah sama orang tua pelaku. Dan kebetulan saya juga didamping sama anak LBH ke sana untuk melakukan mediasi. Dilakukan kesepakatan, kepala sekolah menanyakan kepada saya apa permintaan orang tua Hisham. Ayah Hisham minta apa untuk masalah ini. Saya cuma minta 2 poin. Yang pertama, eh, pertanggungjawaban dari orang tua pelaku untuk mengobati anak saya sampai sembuh, sampai sehat, dan bisa sekolah lagi. Yang kedua, saya minta pertanggungjawaban dari pihak sekolah untuk anak saya. Karena saya sebagai orang tua sudah menitipkan anak saya di sekolah SMP 19. Saya minta pertanggungjawabannya, saya minta ketegasannya untuk sekolah SMP 19 ini. Itu aja. Pak ini kan sudah masuk ke ranah kepolisian ya Pak. Mungkin harapannya sendiri Pak nanti dari keluarga itu sendiri bagaimana Pak untuk proses hukumnya sendiri Pak. Akhir mungkin. Untuk masalah itu semua udah saya serahkan ke kuasa hukum saya. Kalau harapan sendiri Pak dari sebagai bapak sebagai orang Karena tua, harapan saya ya kita semoga aja ada keadilan untuk Muhammad Hisham ini. Jangan sampai untuk ke depannya jangan sampai ada korban bullying seperti Hisham yang lain. Semoga ini yang terakhir. Semoga juga pemerintah bisa lebih tegas untuk menyikapi masalah ini. Jangan sampai terjadi lagi korban Hisham lagi seperti ini. Karena kasihan juga kalau anak-anak sekarang kalau sekolah sampai ada kena bullying gitu. Banyak korban lagi kan kalau zaman sekarang kan banyak korban ya kan.